Malaria adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan kematian. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Mereka yang tergigit akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7 sampai dengan 14 hari. Gejala-gejala tersebut diantaranya nyeri kepala, mual dan muntah, serta menggigil yang diikuti dengan demam tinggi. Lalu, bagaimanakah penanganan terhadap seseorang yang terkena gejala malaria? Tidak semua orang yang menunjukkan gejala-gejala seperti nyeri kepala, mual dan muntah, serta menggigil yang diikuti dengan demam tinggi dapat dikatakan menderita malaria. Banyak sekali penyakit lain seperti nefritis juga menunjukkan gejala yang sama. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pembuktian jelas untuk mengetahui apakah seseorang menderita malaria atau tidak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan bahwa semua kasus dugaan malaria harus dikonfirmasi menggunakan uji diagnostik, yaitu melakukan pengecekan pada darah seseorang yang diduga malaria melalui mikroskop. Tujuan uji diagnostik ini adalah untuk melihat dalam darah seseorang yang terduga malaria apakah terdapat parasit Plasmodium atau tidak. Setelah hasil diagnosis keluar, baru penanganan dapat dilakukan. Namun, uji diagnostik ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama terletak pada kecepatan, di mana hasil diagnosis dari pemeriksaan darah dapat memakan waktu minimal 3 hari. Kelemahan kedua yaitu akurasi. Darah yang berisikan parasit Plasmodium dan darah yang tidak berisi parasit Plasmodium sangat sulit dibedakan karena bentuknya hampir sama, sehingga memungkinkan terjadinya human error. Kelemahan ketiga terletak pada portabilitas. Untuk mengetahui hasil diagnosis, pasien perlu bersusah payah datang ke rumah sakit. Kelemahan portabilitas juga membuat lamanya proses konfirmasi hasil diagnosis dari tenaga medis kepada dokter, di mana dokter perlu melihat data identifikasi mikroskopis dan dicocokkan atau dikonfirmasi dengan data anamnesa yang dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang kami tawarkan dalam proyek Capstone ini adalah Malareaction. Malareaction adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan tenaga medis untuk memproses citra darah pasien terduga malaria secara online dan otomatis. Website ini memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk menganalisis citra darah pasien. Dengan adanya website yang memanfaatkan teknologi AI ini, maka diagnosis bisa dilakukan secara otomatis dan cepat, sehingga keluarnya hasil diagnosis akan lebih cepat dan hasilnya pun akurat. Pasien juga dapat mengecek hasil diagnosis melalui website tanpa perlu ke rumah sakit. Website ini terdiri dari 3 jenis pengguna. Yang pertama yaitu tenaga medis, yang terdiri dari perawat, laboran, atau staf rumah sakit yang bertugas mengambil gambar sediaan darah pasien dan diberi kewenangan untuk mengunggah gambar sediaan darah pasien ke website. Nantinya website akan memproses gambar tersebut dan mengidentifikasi apakah darah pasien tersebut tergolong positif malaria atau tidak. Yang kedua yaitu dokter, yang dapat melihat hasil prediksi malaria dari semua pasien yang menjadi tanggung jawabnya dan memiliki kewenangan untuk mengonfirmasi hasil identifikasi dari website dan berwenang mengganti hasil prediksi apabila tidak sesuai. Yang ketiga yaitu pasien. Pasien dapat mengecek hasil diagnosis melalui website dimanapun dia berada. Saat ini, Malareaction sudah dapat diakses di alamat malareaction.com. Ini adalah tampilan website Malareaction. Untuk pengguna kategori tenaga medis, pertama, tenaga medis perlu melakukan login dengan memasukkan username, password, kemudian klik login. Maka, tenaga medis akan dihadapkan pada halaman landing page tenaga medis. Kemudian untuk menginput data pasien terduga malaria, tenaga medis dapat mengklik tombol input data yang terletak di sebelah kanan atas ini. Ini adalah tampilan form input data pasien yang terduga malaria. Saat melakukan pemeriksaan darah pasien,
tenaga medis perlu melakukan registrasi pasien yang diperiksa terlebih dahulu. Dalam proses registrasi, tenaga medis memasukkan nomor pasien, nama pasien, dan password. Nomor pasien dan password ini diberitahukan pada pasien agar pasien dapat melakukan login sebagai pasien untuk melihat hasil diagnosis. Kemudian, pada proses input data pasien pada form yang disediakan pada website, tenaga medis memilih nama pasien yang diperiksa, rumah sakit tempat data diinput, dan mengunggah gambar sediaan darah yang telah diperiksa melalui mikroskop. Kemudian terakhir melakukan submit data. Setelah ini, data pasien otomatis tersimpan di database, beserta hasil identifikasinya apakah tergolong positif malaria atau tidak. Untuk kategori dokter, pertama, dokter perlu melakukan login dengan memasukkan username, password, kemudian klik login. Maka, dokter akan dihadapkan pada halaman landing page dokter. Kemudian, untuk melihat hasil prediksi malaria dari semua pasien yang menjadi tanggung jawabnya, dokter mengklik tombol daftar pasien yang terletak di sebelah kanan atas ini. Ini adalah daftar pasien yang ditugaskan pada dokter yang sedang masuk. Tombol berwarna di bagian kanan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tanda bahwa sudah diverifikasi yang akan berwarna hijau atau belum diverifikasi yang akan berwarna kuning, dan sebagai tombol untuk mengarahkan dokter ke halaman hasil diagnosis pasien yang dipilih. Ini adalah tampilan halaman hasil diagnosis sesuai pasien yang dipilih. Halaman ini berisi informasi detail tentang kasusnya. Bisa dilihat di sini, status pasien masih belum terkonfirmasi. Sebelah sini terdapat tombol untuk mengganti hasil prediksi apabila hasil prediksi menggunakan AI ternyata tidak tepat. Dan di bawah sini terdapat tombol konfirmasi untuk mengganti status kasus menjadi telah terkonfirmasi apabila sudah sesuai. Untuk pengguna kategori pasien, pasien dapat melihat hasil prediksi malaria untuk setiap kasus yang berkaitan dengan pasien itu sendiri. Untuk melihat hasil diagnosis, pasien perlu melakukan login dengan memasukkan nomor pasien dan password, di mana nomor pasien dan password ini telah diberitahukan oleh tenaga medis saat pemeriksaan darah pasien. Untuk melihat hasil diagnosis, pasien dapat mengklik tombol hasil identifikasi yang terdapat di sebelah kanan atas ini. Ini adalah halaman yang berisi data rekam medis pasien. Tombol berwarna di bagian kanan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tanda bahwa sudah diverifikasi yang akan berwarna hijau atau belum diverifikasi yang akan berwarna kuning, dan sebagai tombol untuk mengarahkan pasien ke halaman hasil diagnosis. Halaman ini berisi informasi detail tentang laporan hasil identifikasi malaria. Apabila sudah dikonfirmasi, maka akan ada nama dokter yang telah mengonfirmasi. Demikian demo dari website Malareaction yang dapat diakses melalui alamat malareaction.com. Semua fitur dalam website sudah berjalan dengan hasil yang diharapkan, baik dari kategori dokter, tenaga medis, maupun pasien, yang menghasilkan kesimpulan bahwa website sudah dilengkapi dengan fitur identifikasi otomatis berdasarkan gambar darah yang diambil melalui mikroskop, sehingga memungkinkan tenaga medis memproses citra darah pasien terduga malaria secara online dan otomatis. Jadi penanganan yang dilakukan akan lebih cepat dan tepat. Dengan adanya website yang bersifat portable, maka proses konfirmasi oleh dokter dapat dipersingkat. Begitu juga dengan proses melihat hasil diagnosis oleh pasien dapat dilihat melalui website tanpa perlu ke rumah sakit. Diharapkan, Malareaction dapat membantu mempercepat dan memudahkan penanganan pasien terduga malaria demi terwujudnya Indonesia bebas malaria.